Désa Banyurip merupakan sentral pengelolaan lapangan kawengan. Hal ini terbukti dengan adanya kantor pusat yang berdiri di tempat tersebut. Sementara sumur minyak, selain berada di Désa Banyurip, juga berada di Désa Wonosari, Kecamatan Senori, Tuban, Désa Mudal Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro, dan berada di Désa Kadewan Kecamatan Kadewan Kabupaten Bojonegoro. Keberadaan minyak mentah di tempat ini tidak serta-merta podo awal keberadaannya, Belanda melakukan pemaksaan kepada pribumi untuk melakukan penggalian sumur di tempat tersebut. Tak hanya itu, banyak pribumi yang terusir dari tanahnya. Mereka kemudian menjadi pelarian dan bersembunyi di beberapa desa sekitar. Terbanyak adalah bersembunyi di Dusun Ngebrak, Désa Wangklu Kulon, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban. Pengusiran para pemilik lahan ini, karena Belanda berniat menjadikan desa tersebut menjadi sentral industri migas, sehingga memerlukan lahan yang tidak sedikit untuk membuat sumur dan juga membangun bangsal dan loji, tempat peristirahatan, bagi Belanda dan pekerja kasar. Banyak yang tidak kembali sampai sekarang, kata Sudarno Suwidak Telu, salah satu tetua desa, yang juga pernah mengabdi di perminyakan kawengan selama puluhan tahun. Pada kisaran tahun 1940 hingga tahun 1954 Désa Banyurip seolah benar-benar disulap menjadi industri di tengah lebatnya hutan. Lampu penerangan ada di tiap jalan dan sudut desa. Jalan juga diperbaiki untuk mempermudah lalu lalang kendaraan milik bangsa Belanda. Saking padange terang, kalau ada jarum jatuh pun bisa terlihat jelas Rusdi, yang mulai bermukim di Désa Banyurip pada kisaran tahun 1940, sesaat sebelum penjajahan dilakukan oleh Jepang. Meski pernah terjadi peralihan kekuasaan, yaitu antara Belanda dan Jepang, tapi fungsi dari Désa Banyurip tidak berbeda, yaitu menjadi sentral pemukiman penjajah dan juga tempat untuk melakukan kegiatan pengelolaan sumur minyak mentah di ratusan sumur yang telah digali melalui tangan pribumi. Meski tidak fasih dalam menyebut akronim, Rusdi masih ingat betul kalau yang melakukan pengelolaan minyak mentah di tempat tersebut adalah BPM, Bataafse Petroleum Maatschappij, yaitu perusahaan minyak milik Belanda. Setelah sebelumnya dikelola oleh DDC Petroleum Maatschappij. Sementara pada zaman penjajahan Jepang, warga Désa Banyurip sedikit menerima pendidikan. Tujuan Jepang saat itu adalah pribumi bisa membantu Jepang apabila Belanda kembali datang ke Indonesia dan melakukan penyerangan. Tapi rupanya taktik tersebut justru menjadi bumerang karena Indonesia justru melakukan perlawanan kepada Jepang dan memproklamirkan kemerdekaan secara nasional pada 17 Agustus 1945 lalu. Cerita lapangan kawengan berlanjut. Belanda datang kembali ke tempat tersebut sekitar tahun 1948. Kali ini, mereka datang dengan cara yang lebih ramah. Pengelolaan sumur minyak dilakukan dengan cara membujuk pribumi secara halus. Selain memberikan sistem upah apabila mau membantu untuk melakukan penggalian, juga memberikan ganti rugi apabila lahan tersebut merupakan lahan milik pribumi, termasuk pembangunan kembali bangsal dan loji untuk para pekerja. Juga ada sembako dan bahan makanan lain. Kalau malam Belanda juga kerap mengadakan pertemuan dan dansa di salah satu loji. Meski begitu, banyak juga pribumi yang enggan untuk membantu Belanda. Mereka lebih memilih untuk melakoni pekerjaan lain, seperti mengolah tanah dan beberapa pekerjaan lain sebagai gantungan hidup. Kejayaan kolonial Belanda di tempat tersebut berakhir pada kisaran tahun 1951. Semua tentara Belanda di tempat tersebut